Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim 'azimi sultanik wa lahu ma sakkana fil laili wan nahar was samiul alim. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini, malam Sabtu tanggal 24 ya. Tanggal 24 bulan Safar 1445 Hijriah. Malam Sabtu 24, malam Ahad 25, Senin 26, Selasa 27, Arba 28. Tanggal 28 Safar, hari Rabu. Biasanya orang takutan. Rabu terakhir bulan Safar. Orang Jawa menyebutkan Rabu Wekasan. Orang Banjar Arba Mustamir. Tahu orang mana-mana beda sebutannya. Banyak yang meyakini hari Rabu terakhir bulan Safar itu turun bala yang banyak. Dan ada paket-paket amalan tertentu yang diamalkan supaya terhindar daripada bala itu. Di antaranya satu ayat dalam surah Yasin. Apa Pak? Nah ingat. Salamun qaulam mir rabbir rahim. Berapa kali itu kan ingat lagi Pak Harim amalkannya. Apa maksudnya terhindar daripada bala bencana tersebut? Jemaah sekalian rahimakumullah, amalannya dan keterangannya tertolak oleh tidak sahihnya penjelasan. Jadi kadada hadis yang sahih yang menjelaskan Arba terakhir bulan Safar itu turun ribuan bala. Itu kadada ditemukan. Jangan hadis sahih, hadis lemah pun, hadis dhaif pun kadada penjelasannya. Artinya kalau pada dijelaskan oleh hadis sahih atau hadis lemah, berarti keterangannya fiktif. Keterangan turunnya bala itu fiktif. Amalan penangkal balanya juga fiktif. Jadi ulun membuka ini biar kita jangan takutan nanti menghadapi hari Rabu. Orang pelihari hendak ke Banjar hari Rabu, terus saja datang ke Banjar. Orang Banjar hendak ke pelihari hari Rabu, jangan ada halangan. Toh pada hari itu terjadi umpamanya hujan lebat, angin ribut dan macam sebagainya. Tidak ada hubungannya dengan berita yang tidak jelas itu, dengan berita yang tidak benar itu. Memang bisa dihubungkan dengan apa yang disampaikan. Apa yang ulun ingin sampaikan pada kajian hari ini, tema pagi tadi, subuh tadi. Tapi pian kan kada hadir kajian subuh tadi.
minta maaf nang datang dari Banjar. Kajian subuh tadi di Masjid Mujahidin Belitung tentang 2 ayat berturut-turut ancaman dahsyat dari Allah Ta'ala. Pian boleh nanti buka Al-Qur'annya babulik. Mungkin buka way ini terganggu. Jadi 2 ayat berturut-turut 115 An-Nisa dan 116 An-Nisa. Itu 2 ancaman dahsyat dari Allah Ta'ala. Ancaman yang pertama 115 An-Nisa, Allah berfirman, "Wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Itu ancaman yang pertama. Siapa yang menantang Rasul, Allah seringkali menyebutkan Nabi Muhammad itu dengan kalimat Rasul. Dan tidak Allah pernah sebutkan 24 Rasul itu di dalam Al-Quran kecuali menyebut nama. Allah menyebut Adam, namanya. Wa iz qulna lil malaikati isjudu li Adam. Allah menyebutkan Nuh, bukan Rasul. Tapi Allah yang mengangkat Nabi Nuh itu menjadi Rasul. Tapi Allah tidak pernah sebutkan dalam Al-Quran Nuh itu sebutan Rasul. Ya Nuhuhbib bisalamin minna. Allah tidak pernah sebutkan Nabi Ibrahim, Nabi Musa dengan kalimat Rasul, Ar-Risalah wa Nubuwah. Tapi Allah sebutkan Suhufi Ibrahim wa Musa. Allah sebutkan Nabi Zakaria, Nabi Yahya dalam Al-Quran. Ya Zakaria, inna nubashiruka bi ghulamin ismuhu Yahya. Wahai Zakaria, aku berikan kabar gembira kepadamu seorang anak laki-laki yang namanya Yahya. Allah memberitahu kepada Nabi Zakaria. Kenapa Allah katakan kabar gembira? Karena Zakarianya sudah tua. Semua rambut sidin kada nang hirangnya lagi. Maaf, kada menyindir nang rambut putih Pak. Jadi ketuhaan Nabi Zakaria itu, dan ada berita dari Allah punya anak ismuhu Yahya. Nah, manakala Allah menyebutkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalimat an-nubuwah wa risalah, Allah sebutkan kenabian, Allah sebutkan kerasulan. Seperti ayat yang kita baca 115 surah An-Nisa. Wa may yushaqiqir rasul, siapa yang menantang Rasul. Maksud Rasul pada ayat itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang menantang Rasul, kata Allah Ta'ala. Ayat itu berlaku sampai hari kiamat. Artinya peringatannya sampai kepada kita. Apa bentuk tantangan yang Allah sebut pada ayat itu? Apakah kita berkata nanti Nabi Muhammad itu tantang hari kiamat? Bukan itu. Bukan itu. Tapi Allah menjelaskan bentuk tantangannya yang Allah hukumkan menantang Nabi. Wa may yusaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla, ancamannya, wa nuslihi jahannam, ancaman kedua, wa sa'at masira. Siapa yang menantang Nabi Muhammad, siapa yang menantang Rasul, apa tantangannya? Telah jelas yang dibawa oleh Nabi itu adalah jalan-jalan petunjuk. Ingat redaksinya, Nabi bukan pemberi petunjuk. Karena Nabi berdoa, ya Allah berilah hamba petunjuk. Allahumma inni as'alukal huda. Ya Allah, hamba memohon petunjuk. Kenapa Nabi memohon petunjuk kepada Allah? Karena Nabi bukan pemberi petunjuk. Mungkin kalau Nabi pemberi petunjuk, itu Abu Lahab, paman Nabi itu memerina wujud orang Banjar, pasti diislamkan, diberi petunjuk. Tapi yang memberi petunjuk siapa? Allah Ta'ala. Setelah jelas yang dibawa oleh Nabi jalan petunjuk, tapi apa? Wayattabi' ghayra sabilil mu'minin,
Yang diikuti oleh penantang Nabi itu bukan jalan yang dibawa Nabi, bukan jalan orang yang beriman. Orang yang beriman itu kan mengikuti jalannya Rasul. Siapa orang yang beriman pertama kali mengikuti jalannya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Adalah lebih daripada 24.000 sahabat Nabi yang ikut pada pelaksanaan ibadah haji Hajjatul Wada, yang pada waktu itu Nabi sudah berumur 63 tahun. Jadi sahabat Nabi itu pertama orang yang mengikuti jalannya Nabi, jalan yang ditunjukkan oleh Nabi. Nah, siapa penantang Nabi itu? Wa yattabi'u ghayra sabilil mu'minin. Orang yang memilih jalan di luar daripada jalannya Nabi, inilah penantang Nabi. Kalau seperti ini kesimpulan ayatnya, kita khawatir bapak-bapak hari ini. Jangan-jangan termasuk orang yang mencari jalan di luar daripada jalan yang ditunjukkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi, ini amalannya, kada diamalkannya. Ujar Nabi, ini bukan amalan, tapi diamalkannya habis-habisan. Nabi tawarkan, ini ibadahnya, kada dilaksanakan. Dia buat ibadah-ibadah baru yang menjadi amal favorit. Ini yang Allah katakan penantang Nabi. Jadi bukan mengajak Nabi berkelahi, tapi penantang Nabi itu meninggalkan yang diajarkan Nabi dan membuat ajaran baru. Maksudnya ajaran baru itu segala bentuk amal ibadah yang direkayasa, dibuat-buat, menyaingi amalan dan ibadah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Bapak, kalau ini penjelasannya, banyak hari ini penantang-penantang Rasul. Bahkan tidak sedikit orang yang berkata, aku cinta Rasul, dalam pekerjaannya hari-hari menantang Rasul. Aku mencintai Nabi, tapi tiap hari ini menantang ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka bapak-bapak sedikit ulun selipkan cerita yang bersejarah bagi kita. 16 September kalau kada salah, 16 November tahun 1912, tanggal 16 apa? Lahirnya Muhammadiyah. Tahun 2012 Kiamat Dahlan. Ah, 1912, tanggalnya 16 18. Ini warga Muhammadiyah bertanya tadi. Tanggalnya Kiamat Dahlan itu menetapkan nama organisasinya dengan Muhammadiyah, yang artinya bukan pencinta Muhammad, tapi pengikut Muhammad. Pengikut Muhammad. Karena mencintai belum tentu mengikuti. Mengikuti pasti mencintai. Rumusnya luar biasa. Mengikuti itu pasti mencintai. Dan orang yang mengikuti ajaran Nabi, itulah orang yang mencintai Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang mengambil jalan di luar daripada jalannya Nabi, inilah penantang Nabi. Apa ancamannya, Pak? Nuwallihi ma tawalla. Kami biarkan dia sesat sesat-sesatnya. Nang bucap ni Allah Ta'ala. Kalau tetangga kita memadahkan kita sesat, walau alam belum tentu. Ujar tetangga, pian sesat belum tentu. Tapi jika yang mengatakan kita sesat itu Allah Ta'ala, apa yang bisa kita katakan? Maka dia sesat sesat-sesatnya. Pada saat dia memilih jalan sendiri di luar daripada jalannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tiap pagi, Pak, tiap sore kita zikir. Di antara yang rangkaian zikir pagi dan zikir petang, ada satu kalimat pernyataan di hadapan Allah. Apa pernyataannya? Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan rasulullah.
Ini pernyataan pagi sore, pagi sore, pagi sore. Ya Allah, hamba ikhlas bertuhan kepadamu. Hamba ikhlas beragama Islam. Hamba ridho ikhlas bernabi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pengakuan kita ikhlas bernabi kepada Nabi Muhammad dengan apa? Konsekuensi pegang sunnah Nabi dan ajaran Nabi dalam kehidupan kita. Jika itu tidak diikuti, pengakuan belaka tidak akan masuk. Ini yang dikatakan dalam Al-Quran. Orang yang menantang Nabi, memilih jalan di luar daripada jalan Nabi, nuwallihi ma tawalla, kami biarkan dia sesat sesat-sesatnya. Allah membiarkan sesat. Bapak Ibu boleh buktikan hari ini dan masa yang akan datang, satu amal ibadah yang bukan sunnah itu tumbuh suburnya luar biasa, cepat tumbuh suburnya, sebentar berkembang. Kenapa? Allah kadang urusi. Allah kadang urusi lagi. Coba jika kita menawarkan amalan-amalan sunnah, apa ajarnya? Hati-hati, itu bubuhan wow. Ya kan nyampe wahabi kada? Bubuhan wow jarnya. Mbak ditakune apa garang wow tuh warid jarnya. Ngeri benar, ngeri benar. Jadi mengenalkan ajaran Rasul itu sulitnya luar biasa. Tapi golongan penantang, ujar Allah nih, ujar Allah. Lihat 115 An-Nisa. Itu cepat tumbuh subur. Amal yang bukan sunnah itu suburnya luar biasa. Karena apa? Aku kena ngurusin bahasa kita. Nuwallihi ma tawalla. Kami biarkan dia sesat, kata Allah. Ancaman yang kedua, wa nuslihi jahannam. Nanti di akhirat akan kucampakkan ke dalam neraka jahannam. Wa sa'at masirah. Dan jahannam itu tempat yang paling buruk. Jemaah sekalian, rasa setiap muslim dan muslimah wajib baca ayat ini. Setiap yang mengaku beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baca 115 surah An-Nisa. Apakah kita termasuk penantang Rasul yang Allah jelaskan pada ayat tersebut? Pada ayat tersebut. Tidak sedikit orang yang mengklaim kami cinta Rasul. Bahkan cinta Nabi, cinta Rasul itu diekspresikan dengan berbagai macam cara. Ada yang ditulis di kupiah Hira, jamaah cinta Rasul, pasang, nah kemana-mana. Orang Bahelem, nyaka ada Baheleman karena ada jamaah cinta Rasul tulisannya. Ada lagi di jaket, Pak, di jaket. Allah alam di pelihari ada kata kadang ada tahu. Ulun di Banjar melihat tuh. Ada di jaket majelis, ekstrim lagi, majelis Rasulullah. Artinya setiap dia buka majelis maka Nabi hadir. Itu arti majelis Rasulullah. Ini majelis Al-Ajhar, Jamaah Al-Ajhar hadir. Jadi luar biasa pada saat di jaket itu ditulis majelis Rasulullah. Ini bukan majelis, Nabi hadir. Ini bukan ibadah yang rusak, bukan ibadah, tapi akidah yang rusak. Akidah yang rusak. Ada lagi cara mencintai Nabi itu dengan apa? Dengan konser cinta Rasul yang paling banyak hari ini. Spanduk di pertigaan jalan, konser cinta Rasul, mendatangkan Fulan bin Fulan, berbondong-bondong datang. Dan kembali kita kepada 115 An-Nisa, menyayangi Nabi, mencintai Nabi. Ikuti cara sahabat Nabi dalam menyayangi dan mencintai Nabi. Sampai hari kiamat kita pasti ada pertemuan yang lebih daripada sahabat menyayangi Nabi itu. Kayak apa aja kita hari ini mengaku paling sayang, paling cinta kepada Nabi, ada pertemuan melebihi sahabat Nabi. Sahabat Nabi itu orang yang paling mencintai Nabi. Maka Nabi katakan khairun nasu qarni. Manusia yang terbaik itu hidup pada zamanku. Zaman kasih sayangnya tertumpah kepada
Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka berkorban. Abu Bakar Siddiq, siapa yang bisa? Kata Abu Bakar radhiyallahu an, aku serahkan semua hartaku kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam untuk kepentingan Islam. Siapa hari ini yang bisa? Tidak. Umar bin Khattab, aku serahkan separuh hartaku untuk Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Khadijatul Kubra, perempuan yang menjadi istri Nabi, dan Nabi tidak punya istri sebelum Khadijah wafat. Apa? Dinikahi Nabi. Wanita itu kaya raya, luar biasa. Pada saat dia wafat, tidak ada sehelai kain pun yang bisa diwariskan kepada anak perempuannya Fatimah radhiyallahu anha. Kemana harta Khadijah? Diserahkan semuanya untuk kemajuan Islam. Tidak menemukan kita zaman yang lebih daripada zaman itu. Zaman yang mereka berkorban habis-habisan. Investasi akhiratnya Utsman bin Affan sampai hari ini ada, Pak. Sampai hari ini ada. Kalau kita melacak, kita mencari di Madinah tuh, di mana sumur yang ditukari Utsman kepada orang Yahudi, ada. Tapi kita mencari itu kan tidak terlalu penting. Malah akan terjadi mitos macam-macam. Padahal ada sumur yang bersejarah di Madinah. Pada saat orang Madinah krisis air, sumur dimiliki orang Yahudi, menjual airnya harganya mahal luar biasa. Jadi pikiran Utsman bin Affan radhiyallahu an, kayak apa supaya orang Madinah didapat air gratis. Maka Utsman datang kepada Yahudi, kata Utsman, bolehkah sumurmu tuh aku tukari? Mata Yahudi kan mau menjual, ini usahaku jadi Yahudi, hari-hari aku berjual banyu di sumur ini. Kadang ujar Utsman bin Affan, tadi ditukari sebuahan kan ya, aku tukari separuh. Yahudi bingung, Utsman menukari separuh. Maksudnya ujar Utsman, Senin, Selasa, Arba itu sumurku. Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad sumurmu, ayo jual banyunya. Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad. Yahudi tidak secerdas Utsman bin Affan. Transaksi dengan harga yang sangat mahal, dibayar oleh Utsman bin Affan sumur itu dengan hari tertentu. Utsman mengumumkan kepada semua umat Islam Madinah, ambil air pada hari tertentu. Senin, Selasa, Arba ulun aja mencontohkannya. Ambil hari ini itu sumurku, besok sumurku, gratis ambilnya. Orang pada mengisi banyu sebertaan. Giliran Yahudi, kadang-kadang nukarnya lagi banyunya. Jadi Yahudi kenapa sepi nih jual banyu? Selidik punya selidik, Utsman diberiakannya. Berminggu-minggu menunggu kadang-kadang nukarnya. Lalu Yahudi datang kepada Utsman. Apa kata Yahudi? Man, tukari aja sudah sumur itu semuaan. Cerdas kan? Cerdas sahabat Nabi itu. Cerdas sahabat Nabi. Dan itu ada sampai hari ini. Jadi pengorbanan para sahabat Nabi itu luar biasa. Luar biasa kepada umat. Bapak-bapak hadirin rahimakumullah. Jadi 115 An-Nisa lebih menekankan kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pencinta Rasul sallallahu alaihi wasallam, agar kita bujur-bujur mengikuti jalannya Nabi. Mengikuti jalannya Nabi. Sebuah hadis diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Nabi bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa." Siapa yang melakukan satu amal yang kami tidak pernah mengajarkannya, maka amal itu tertolak. Hadis ini dijawab hari ini. Oh, kalau amal hendak mencocokkan seperti zaman Nabi, aja, kada usah naik sepeda motor, kada usah naik mobil, kada usah naik pesawat, naik apa? Jalan batis atau naik unta. Itu kan? Karena dia tidak membaca maksud daripada hadis itu. Padahal laisa alaihi amruna fi amri dinina, kata Nabi. Siapa yang melakukan satu amal yang kami tidak pernah mengajarkan
dalam perkara agama. Kalau kendaraan, ikuti perkembangan zaman. Mungkin ada yang lebih daripada pesawat nanti, silakan. Tapi fi amri dinina, dalam perkara agama kami harus mencontoh kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi orang yang terbaik dalam mengamalkan agama. Nabi adalah orang yang istiqomah dalam mengamalkan agama. Bapak-bapak, ibu-ibu, pada saat Allah menurunkan 112 surah Hud, Rasul gemetar menerima ayat ini. Abdullah bin Abbas mengatakan, la asyaddu wa la asyaqqu ila fi hadhil ayat. Tidak ada yang lebih berat Nabi terima kecuali ayat ini. Apa ayat yang dianggap Nabi berat? Allah berfirman, fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw innahu bima ta'maluna basir. Istiqomahlah engkau wahai Muhammad dalam memegang teguh Islam seperti apa yang kuperintahkan dalam Al-Quran. Wa man taba ma'aka, ajak orang yang taubat bersamamu. Siapa taubat bersama Nabi Muhammad? Para sahabat. Siapa lagi? Kita orang yang beriman. Kenapa ayat ini menjadikan Nabi berpikir keras sehingga uban Nabi tumbuh satu persatu? Karena Nabi berpikir tentang kita, memegang sunnah tidak kita di akhir zaman, memegang agama Islam hari ini nang kaya Islam hanya datang tidak. Itu yang Nabi khawatirkan. Dan yang Allah tekankan pada ayat ini kepada kita, agar dalam beragama fi amri dinina, dalam perkara agama, kembalilah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pak, apa jawabannya kalau orang bertanya kepada kita, kenapa maghrib jadi 3 rakaat? Apa jawabannya, Pak? Karena Nabi menggawi 3 rakaat. Menjawaban orang bahari itu mengaji tengah malam. Sholat itu ada dalam badan kita. Maka amun kita kada sholat, kada apa-apa, ada dalam badan kita. Subuh 2 rakaat karena 2 lubang telinga, ujarnya. Maghrib 3 rakaat, 2 lubang hidung dan 1 lubang mulut. Antik ajaran itu. Bermalam-malam mengaji, mikirkan rahasia sholat maghrib aja. Amun kada tahu, maka sombong benar. Nang kada tak nang sholat nang kada tahu itu jadinya maleluase, terserah aja nyambatnya itu. Apa rahasianya sholat maghrib 3 rakaat? Sekalinya apa? Lubang hidung 2, lubang muntung 1. Apa sholat isya 4 rakaat? Macam-macam. Semua ada di dalam tubuh kita. Tidak, itu sama sekali kada bisa kita terapkan. Sampai pada gilirannya karena sholat ada dalam diri, maka kada bisa sholatan lagi. Kenapa maghrib jadi 3? Jawabannya simpel, karena Nabi melaksanakan maghrib 3. Kenapa subuh jadi 2? Karena Nabi melaksanakan sholat subuh 2. Kecuali orang hanyar ke masjid. Malam Jumat, imam membaca sujud sajadah. Kada tahu di sujud sajadah. Kada hendak lagi aku ke Al-Azhar. Subuhnya 3 rakaat. Seorang tak kada tahu. Sujud sajadah pada akannya 3 rakaat subuhnya. Nah, jadi bapak hadirin rahimakumullah. Simpel, kembali kepada ajaran dan sunnah. Allah Ta'ala katakan pada ayat 63 surah An-Nur. Maaf, kalau pada 63, 93, tapi 63. Apa kata Allah Ta'ala? فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Hendaklah merasa takut orang yang selalu berselisih dengan Nabi, selalu aja menyelisihi Nabi dalam kehidupan. Takutnya apa? An tusibahum fitnah. Allah akan mendatangkan bencana dalam kehidupan. Ada bencana yang berurutan silih berganti. Kenapa bencana itu datang? Karena umat-umat Nabi sudah meninggalkan ajaran murni dari Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Maka Imam Qurtubi mengatakan bala itu turun tertahan oleh berapa macam? 4 macam. Yang menahani turunnya bala itu 4 macam. Jika 4 macam ini kada ada lagi, hari-hari bala itu turun. Apa yang menahani bala itu? Pertama, keistiqomahan umat Nabi memegang teguh dan mendakwahkan Al-Quran dan Sunnah. Itu yang pertama. Adanya dakwah Al-Quran Sunnah menahan turunnya bala, Bapak-Bapak. Yang kedua apa yang menahan turunnya bala? Wanita-wanita, muslimah pada menutup aurat. Makin banyak wanita menutup aurat, makin Allah jauhkan daripada bala bencana. Tapi manakala wanita tidak menutup aurat, ibu-ibu ambil bubuhan pian, bala itu turun. Jika wanita tidak menutup aurat, artinya apa? Wanita menutup aurat adalah wanita salihah. Wanita menutup aurat adalah wanita yang taat. Tapi itu pun diejek. Pada saat yang menutup aurat mengajak yang belum tutup aurat, ayo Pak, nah ya pulang. Hanya sebutin ayatnya. Oke. Pertanyaan apa? Oh, pertanyaan ayat. Jadi wanita menutup aurat itu wanita salihah. Wanita salihah. Ada pertanyaan waktu kajian kami di Al-Jihad. Ustaz, ada wanita-wanita yang menutup aurat tuh, tapi pura-pura. Sehingga dia mampu mencuri, dia berzina, dia macam sebagainya. Ujar ulun, kalau mencari nangka itu tuh pasti banyak nang kada menutup aurat daripada nang menutup aurat. Kalau orang menutup aurat berzina, maka menutup auratnya pun tidak ikhlas. Sehingga ada ejekan-ejekan apa? Orang menyuruh menutup aurat, tutupi dulu aurat hatimu, cadari dulu jiwamu sebelum menutup aurat. Itu alasan yang sama sekali kada kawa diterima. Bapak hadirin rahimakumullah. Belum teruskan ayat yang kedua yang perlu kita waspadai. Ayat yang kedua 116 surah An-Nisa. Tadi 115, ini 116. Apa 116-nya? Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Allah tidak sudi mengampuni dosa syirik. Allah akan ampuni dosa selain daripada itu. Siapa yang menyekutukan Allah, syirik kepada Allah, maka dia telah sesat dengan kesesatan yang sangat jauh. Sama kadang dengan ayat yang pertama. Ayat yang kedua syirik, Allah katakan kesesatan yang sangat jauh. Ayat yang pertama 115 An-Nisa. Orang yang menambah-nambah syariat dalam Islam, amal dalam Islam, pelaku-pelaku yang tidak percaya dengan kesempurnaan Islam, sehingga tiap zaman berbeda-beda. Apa kata Allah? Kubiarkan dia sesat. Kalau Allah sudah membiarkan sesat, kan ada lagi yang bisa menyelamatkan. Waspada Pak, kita dua ayat ini. Dua ayat yang berturut-turut. Dua ayat berturut-turut. Kita sakit, minta kesembuhannya lawan siapa? Kepada Allah. Minta rezeki kepada Allah. Minta segala-galanya kepada Allah. Bagaimana kita bisa meminta segala-galanya kepada Allah? Kalau Allah sudah memutuskan hubungan, kalau Allah sudah membiarkan manusia itu berada pada kesesatan, maka dua yang perlu kita jaga dalam kehidupan. Jadilah orang yang bertauhid dan jadilah orang yang melakukan amal soleh sesuai dengan sunnah. 110 surah Al-Kahfi, Allah berfirman, "Faman kana yarju liqa rabbih falyamal amalan sholihan." Siapa yang ingin bertemu dengan Allah nanti pada hari kiamat, maka Allah tuntut dua macam. Beramallah dengan amal yang soleh. Yang kedua, jangan sekutukan Allah.
Wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada. Al-Hafiz Ibnu Katsir, seorang ulama tafsir, dalam menafsirkan ayat ini, falyamal amalan solihah, hendaklah beramal dengan amal soleh. Apa yang dimaksud amal soleh di sini? Ittiba'un nabi, amal yang mengikuti kepada nabi, amal yang nabi ajarkan. Berbulan-bulan, bertahun-tahun kita mengamalkan suatu amal yang kita anggap ibadah, kadang menyampaikan kita kepada amal soleh jika yang kita lakukan itu adalah ibadah yang tidak diajarkan Nabi Muhammad SAW. Nah, kemudian jangan menyekutukan Allah, wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada. Dan inilah keikhlasan. Orang ikhlas itu dapat karena tidak syirik. Kalau syirik pasti kada ikhlas. Oh, tapi surban sedikit, jangan memikirkan surbannya. Kalau syirik pasti kada ikhlas, Pak. Itu rumusnya. Orang ikhlas tuh pasti kada syirik. Apabila syirik pasti kada ikhlas. Ikhlas dengan syirik itu dua hal yang kada bisa dipertemukan. Dua hal yang kada bisa dipertemukan. Raditu billahi rabba. Hamba ikhlas bertuhan kepadamu ya Allah. Maha suci Allah Ta'ala. Jika manusia diucapkan kayak itu, apa jawabannya? Rambut ikam. Apakah rambutnya? Engkau berkata ridho bertuhan kepada Allah, tapi hari-hari menyekutukan Allah. Orang yang tiap hari menyekutukan Allah tuh orang yang tidak ikhlas bertuhan kepada Allah Ta'ala, Pak. Kajian kita dalam forum pencerahan, kita tidak pernah menuding satu golongan, kita tidak pernah berniat untuk menyinggung satu golongan, tapi kita memberikan pencerahan. Dua ini perlu pencerahan besar. Pertama, pencerahan tentang akidah. Jadilah kita seorang muslim yang menyerahkan diri kepada Allah dengan tauhid yang murni. Yang kedua, jadilah kita seorang amal solih, seorang ahli ibadah yang melaksanakan ibadah yang diajarkan Nabi Muhammad SAW kepada kita. Selesai, Pak. Allah akan temui kita, Allah akan song-song kita dengan pertemuan yang mesra jika dua ini diamalkan. Amal solih, amal solihnya apa? Aku ini sudah 4-50 tahun beramal solih. Hadang dulu, amal solihnya itu seperti apa? Oh, nang diamalkan ini. Coba cek, coba hubungkan dengan amal-amal para sahabat masa lalu. Nyambung tidak? Kada nyambung sama sekali. Ulut kajian ibu-ibu pagi tadi di Masjid Al-Muttaqin. Ibu-ibu bertanya tentang istighfar. Ustadz, nang mana nang lebih baik istighfar itu? Yang pertama, astagfirullah. Yang kedua, astagfirullahalazim. Yang ketiga, astagfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Yang keempat, ujalun banyaknya, Bu. Yang keempat, apa istighfarnya? Astagfirullah rabbal baroya, astagfirullah minal khotoya. Biar betapun istighfarnya di Irak, di Pakistan, di Saudi, di Mesir, orang kadang-kadang tahunya karena istighfarnya buatan ulama Indonesia. Adalah di Makkah nang istighfarnya kayak itu. Kadang-kadang ulama Indonesia yang membuatnya. Cek aja, Fian. Kakuni lembah. Mbah Google namanya. Siapa pencipta astagfirullah rabbal baroya, astagfirullah minal khotoya? Lamun ulun sambat orangnya pasti tidak tahu. Jadi 3 yang pian takunakan itu sunnah, Bu. Astagfirullah, sunnah. Setiap selesai salat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3 kali jar Nabi, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kayak popang mun 30 kali, berarti Nabi kada pintar. Sama memadahkan Nabi kada pintar. Lamun 30 kali dan kita baca
lebih baik daripada bacaan Nabi yang 3 kali, berarti Nabi itu kada mengerti, kita yang mengerti. Sombong tidak? Sombong bapak-bapak. Sombong. Biasakan mengamalkan sesuatu tuh apa yang diperintah. Jangan dikasak-kasak sesuatu yang kada ada dasar sama sekali. Kemudian astagfirullah wa atubu ilaih. Itu yang dibaca Nabi 100 kali sehari. Nabi kan dari beberapa hadis mengatakan tidak kurang setiap hari itu 100 kali aku beristighfar. Apa istighfar Nabi itu? Astagfirullah wa atubu ilaih. Silahkan pian baca 100 kali sehari. Seperti itu yang Nabi baca. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Itu juga asli dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun astagfirullah rabbal baroya yang kita bisa geleng-geleng sambil membacanya itu yang menciptakannya seorang ulama Indonesia. Jadi orang Iran, orang Irak, orang Pakistan, orang Bangladesh, Muslim berataan tuh, orang Saudi kadang-kadang tahunya. Malahnya mendengar itu senyum-senyum. Karena apa? Istighfar kawa sambil geleng-geleng. Bapak-bapak mungkin itu aja dulu yang dapat Ulut sampaikan. Ada boleh biar hendak betapun membaca pertanyaan ini dulu. Bagaimana halusnya pang tulisannya? Bagaimana pandangan agama terkait antara tarawih dan witir? Ada yang mengatakan itu adalah perbuatan bid'ah. Iya, bapak-bapak, jangan sering-sering, sedikit-sedikit bid'ah. Kita ini bid'ah baikungan, bahari kita kadada hari ini ada. Jangan sedikit mengklaim bid'ah. Iya, kultum memang kadada di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kultum antara tarawih dengan witir. Tapi kita kada kejam itu, sekeras itu, nang kultum tu bid'ah. Karena apa? Kullu bid'atin dolalah. Setiap yang bid'ah itu sesat. Siap kada? Nang sekian banyak itu dikatakan sesat. Itu adalah sesuatu yang dianggapnya memutus. Karena hadis Nabi, siapa yang sholat bersama imam sampai akhir, kutiba lahu qiyamil lailah, maka Allah catat seperti sholat semalaman suntuk. Jadi antara witir dan tarawih itu jangan dihalat maksudnya. Tapi pada saat sholat tarawih kita disuruh istirahat dan istirahat sejenak. Disampaikan ayat-ayat Allah, hadis-hadis Rasul. Dan itu bukan di tempat kita aja yang terjadi seperti itu. Bukan di tempat kita. Jemaah sekalian, coba kita bisa menerima segala sesuatu yang nilainya perbedaan. Jangan pernah mengklaim seseorang dengan bid'ah sesat pada saat berbeda dengan paham kita. Pada saat berbeda dengan paham kita. Kita sering menerima, bapak-bapak mohon maaf loh, sering menerima di grup itu gambar kaki di waktu sujud. Orang yang hanya menyentuhkan ujung jari di waktu sujud jari kaki, maka ujarnya sujudnya kedesak. Kecuali jari itu ditekan dan bujur-bujur paruh jari itu menyentuh. Ini sujud yang benar. Bapak, turun-temurun mulai bahari itu kadang-kadang sahnya sholat kalau kayak itu. Kadang-kadang sahnya. Apalagi bicara tentang furu'iyah. Bicara tentang furu'iyah. Satu yang tidak patut untuk kita klaim itu adalah satu kesesatan. Satu kesesatan. Kalau seorang ulama besar
Ibnu Musayyab, Sa'id Ibnu Musayyab mengatakan kepada seorang laki-laki yang ada di sampingnya, di waktu selesai salat subuh berjamaah, kemudian bertahan. Kemudian setelah bertahan, beliau sampai waktu isyraq dan melaksanakan isyraq 2 rakaat. Laki-laki di sampingnya isyraq juga. 2 kali sudah panggilannya. Isyraq 2 rakaat, salam. Kemudian sholat lagi, salam lagi, sholat lagi, salam lagi. Maka Ibnu Musayyab bertanya, apa kata Ibnu Musayyab? Sholat apa yang kamu laksanakan? Maka laki-laki tadi marah kepada ulamanya. Apakah dengan sholat ini Allah masukkan aku ke dalam neraka? Kata Ibnu Musayyab, tidak. Allah tidak memasukkan seorang yang sholat ke dalam neraka. Tapi Allah akan mengancam orang yang menyalahi sunnah. Menyalahi sunnah, sesuatu yang menyalahi apa yang Nabi ajarkan kepada kita. Jamaah rahimakumullah, bukankah kajian taklim itu adalah satu kewajiban? Jika di 2 buah masjid waktu bersamaan, masjid sana ada sholat jenazah, masjid sini ada kajian dan taklim, maka ulama sepakat ikuti kajian dan taklim jika yang melaksanakan sholat jenazah orangnya ada, karena sholat jenazah fardu kifayah. Taklim menuntut ilmu adalah fardu ain. Fardu ain. Kapan aja kita menuntut ilmu pada kesempatan-kesempatan yang bisa kita mendengarnya. Di dalam salat tarawih, apalagi yang salatnya 20 rakaat, kita nang 8 rakaat, kemudian rasa capek, cukup kita untuk mengunjur-unjurakan batis sambil apa? Sambil mendengar 10 atau 15 menit ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Artinya, kesimpulan jawabannya, jika dikatakan itu bid'ah, maka tuduhan yang berlebih-lebihan. Tuduhan yang berlebih-lebihan, dan tuduhan ini suatu saat akan menjadikan perpecahan di antara umat. Perpecahan di antara umat ini. Jadi tetap ibu-ibu, kalau kada berkenan, kada apa-apa. Kada usah hadir. Kada usah hadir kalau kada berkenan. Kalau kada berkenan, jangan pernah mengklaim apa yang dilakukan itu satu pelanggaran. Karena bid'ah itu satu pelanggaran. Allah akan biarkan manusia itu sesat-sesatnya. Adalah lagi yang anak ditakonakan. Atau ya silakan. Apa Ustaz? Mau nanya kembali yang masalah 4 hal yang menahan turunnya balak tadi, baru 2 tadi penjelasannya. Iya nak. 4 hal yang menahan balak tadi kan baru 2. Oh iya. Kan 2 lagi. Sering ketinggalan. 4 penahan bala. Pertama, adanya dakwah sesuai dengan sunnah. Yang kedua, wanita menutup aurat. Yang ketiga, pemimpin yang adil. Jika sebuah negeri dipimpin oleh pemimpin yang adil, pemimpin yang jujur, maka bala ditahan. Ulun kada menyerupian menghakimi nang ini adil kada dosa ya, pikirkan. Itu di hati masing-masing aja. Nah, yang ketiga dan yang keempat, adanya seorang dai yang rela kesana kesini menyebarkan dan menyampaikan dakwahnya. Seperti siapa? Mu'az bin Jabal pada saat Nabi menunjuknya untuk dakwah ke Yaman. Mu'az, ajari orang Yaman membaca Al-Quran. Adanya orang yang rela mendatangi kampung-kampung halaman yang dakwahnya tidak masuk, kadang-kadang dengan biaya mereka. Maka ulun tertarik manakala seorang ulama itu mengatakan dai itu ada 4. Dai itu ada 4 ya. Pertama, dainya air hujan. Dai air hujan itu di mana ancanya kada pernah berpikir kemana mau hujan ini. Dai air hujan itu kada pernah berpikir. Disirami sekeliling dunia. Yang kedua, dainya air sumur. Biasanya dainya air sumur itu
ulamanya sudah tua. Kada kau lagi berjalan ke sana ke sini. Santri aja tenteng-tenteng bawa kitab ke rumahnya, belajar tauhid, belajar fikih, belajar hadis, belajar tafsir. Gurunya di rumah masih bermanfaat. Yang ketiga, dai-nya air kotor, air comberan, air solokan. Ada yang menganggap sebagai dakwah, tapi kata-katanya kotor, kata-katanya mencaci, menghina, guyon, porno, keluaran. Ini dikeluar dari mulut seorang dai, tapi seperti keluarnya air yang kotor. Yang keempat, dai-nya air PDAM. Apabila kada dibayar 2 bulan, kada bayar, dicabutkan, meternya dikunci. Ini ada juga dai nang kayak air PDAM. Bapak-bapak hadir rahimakumullah. Cukup atau ada lagi? Terakhir. Sudahlah. Nah, Isa sudah. Demikian Bapak apa yang dapat saya sampaikan. Kajian hari ini, mohon maaf atas segala kesalahan, kekeliruan. Kemudian mari kita tutup dengan doa kifarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.